Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia ya, yaitu terkait dengan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja atau kita kenal dengan istilah K3 ya. Jadi eh, K3 ini penting bagi keselamatan pekerja. Jadi dimanapun pekerja itu berada, apalagi tenaga kesehatan yang kontak pasien ya. Tentu ini menjadi aspek yang sangat penting sebelum kita membantu menyelamatkan orang lain, maka kita terlebih dahulu menyelamatkan diri kita, kan begitu ya. Jangan sampai kita ingin menyelamatkan orang lain justru malah kita yang ya mendapatkan musibah dari apa yang ya, kita lakukan ya. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan aspek yang ya sangat penting di dalam organisasi atau perusahaan atau di tempat kerja ya. Nah, ya, harapan kita adalah bagaimana orang yang bekerja di tempat kerja itu terlindungi, aman ya, dan bisa bekerja sebagaimana mestinya sehingga lebih produktif ya, efisien dan mendatangkan profitabilitasnya ya dalam jangka panjang. Ya, jadi kalau karyawannya bekerja kemudian dalam keadaan sehat, maka perusahaannya akan efisien ya. Maka akan produktivitas, kemudian yang paling penting nanti mendapatkan profitabilitas atau keuntungan ya dari apa yang dilakukan oleh para pekerja atau karyawan dalam hal ini dalam melakukan kegiatannya ya, sehingga mereka bisa terlindungi ya dengan selamat dengan baik ya di dalam bekerja. Sekarang kita lihat definisi keselamatan dan kesehatan kerja atau kita kenal dengan istilah K3 ya. Jadi ada terkait dengan keselamatan kerja, kesehatan kerja, ada dua hal yang dapat kita jelaskan terkait dengan eh, keselamatan dan kesehatan kerja ya. Yang kita harapkan adalah pekerjanya itu selamat dan pekerjanya itu sehat dalam bekerja ya. Nah, jadi keselamatan kerja adalah upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan ya, dan perlindungan bagi pekerja agar tetap selamat dalam melakukan pekerjaan. Jadi pekerja itu terlindungi ketika mereka akan melaksanakan kegiatannya atau upaya yang dilakukan dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi pekerja itu sangat terlindungi dalam keadaan aman untuk melakukan pekerjaannya. Jadi kalau pekerja itu sudah aman, kemudian bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik, tentu ini akan mendatangkan produktivitas bagi organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Jadi keuntungan yang didapat tentu saja akan produktif ya bekerjanya, karena mereka menganggap bahwa tempat kerja adalah tempat yang aman ya, tempat yang selamat ketika mereka melaksanakan tugas organisasi atau tugas dari tempat kerja. Mereka terlindungi dengan apa yang mereka lakukan sehingga ini akan memberikan dampak positif bagi tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, di samping selamat dalam bekerja atau keselamatan kerja adalah kesehatan kerja. Ya, kesehatan kerja adalah upaya untuk memelihara, meningkatkan kesehatan fisik ya, mental dan sosial bagi pekerja agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan dan pekerja. Atau istilah lain, kita kenal bahwa pekerja ini terlindungi dari penyakit akibat kerja atau penyakit yang terkait kerja. Jadi setiap pekerjaan itu mengandung risiko, baik itu disebabkan karena faktor kesehatan atau keselamatan kesehatannya bekerja itu terganggu, sehingga baik itu fisik, mental, sosial yang dapat mempengaruhi apa yang diharapkan dari organisasi atau perusahaan mereka bekerja. Jadi kalau mereka sudah bekerja kemudian dalam keadaan sehat walafiat, tentu saja ini mendatangkan keuntungan bagi organisasi ya. Kemudian tujuannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja ini memiliki tujuan bersama untuk menciptakan
lingkungan kerja yang aman ya, sehat dan produktif bagi semua pekerja. Jadi tujuannya adalah untuk tujuan organisasi, karena yang berada di dalam organisasi adalah orang-orang yang bekerja, sehingga ke tempat kerja adalah tempat yang paling aman orang untuk melakukan aktivitas atau pekerjaannya, sehingga tidak mengancam, baik mengancam keselamatan dalam bekerja maupun mengancam dari sisi kesehatan pekerja itu sendiri. Karena itu merupakan ranah tujuan bersama, yaitu tujuan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Ya tentu saja setiap orang diharapkan dapat bekerja secara produktif ya dalam melakukan kegiatannya ya, sehingga orang ya paling tidak apa yang dilakukan itu tidak membawa efek ya bagi pekerja, terutama terkait dengan masalah keselamatan dan kesehatan pekerja itu sendiri ya. Kemudian tanggung jawabnya adalah tanggung jawab keselamatan kesehatan kerja, melibatkan peran aktif dari ya terutama pada pimpinan organisasi perusahaan ya. Ya biasanya ini yang menjadi tanggung jawab besar adalah tanggung jawab seorang pimpinan. Jangan sampai seorang pemimpin atau pimpinan itu lepas tangan akibat yang diderita oleh pekerja atau orang yang bekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Ya, sebagai contoh misalnya kalau kita lihat di pelayanan kesehatan ya, banyak pekerja sebenarnya menghadapi risiko, terutama risiko pada penyakit menular tadi ya. Jadi mereka itu sangat ya dalam keadaan terancam dari sisi terutama pada penyakit-penyakit menular, misalnya pada tuberkulosis paru misalnya. Jadi seorang tenaga kesehatan itu ya kemungkinan besar akan berisiko besar ya terpapar oleh penularan yang disebabkan oleh penyakit menular ya, sehingga mengganggu kesehatan mereka. Oleh sebab itu perlu mendapat perhatian bahwa tenaga kesehatan itu paling tidak dapat meningkatkan produktivitasnya melalui upaya melindungi diri ya, meningkatkan kesehatan supaya mereka tidak terpapar oleh penyakit-penyakit menular yang kemungkinan ketika memberikan pelayanan kesehatan ya. Kemudian sesuai dengan levelnya tadi, pimpinan, kemudian manajemennya ya, manajemen organisasi ya, mulai dari top management, middle management sampai lower management. Dan seluruh pekerja di tempat kerja ini harapannya adalah bagaimana mereka bekerja itu dalam keadaan sehat ya, selamat ya dari pekerjaannya. Tujuan dan manfaat keselamatan kerja ini yang pertama adalah terkait dengan upaya untuk mencegah kecelakaan ya. Jangan sampai terjadi kecelakaan akibat kerja ya. Yang bertujuan untuk melindungi karyawan dari risiko kecelakaan di tempat kerja dan menciptakan lingkungan yang aman ya. Suasana yang aman ya, tidak mengancam pekerja sehingga risiko terhadap kecelakaan itu tereliminasi. Meskipun kalau kita lihat ada beberapa pekerjaan yang berisiko terhadap kecelakaan, misalnya mereka yang bekerja di listrik misalnya, atau mereka yang bekerja untuk membangun tower misalnya ya, atau pekerja bangunan ya. Ini memiliki resiko ya yang tinggi, terutama terkait dengan ancaman pekerjaan. Jadi oleh sebab itu yang penting adalah bagaimana mereka safety-nya lebih diutamakan ya. Keselamatan itu lebih diutamakan, perlindungan diri itu lebih diutamakan ya. Misalnya ketika mereka memanjat atau melakukan sesuatu yang berisiko, ya paling tidak menggunakan APD, alat perlindungan diri ya, yang safety ya, yang aman ya, ketika bekerja, sehingga ketika mereka melakukan pekerjaannya ya tidak mempengaruhi produktivitas mereka ya. Harapannya mereka bekerja adalah mereka dalam keadaan aman dan produktif, efisien ya dalam melaksanakan pekerjaan, karena mereka yang sudah memahami bahwa setiap pekerjaan yang mereka kerjakan itu akan mengandung risiko atau ancaman ya, ancaman atau hazard istilah lain ya di dalam K3 ini ya. Jadi setiap pekerjaan memiliki hazard,
atau ancaman yang berbeda-beda. Sangat tergantung kepada berat ringan ancaman yang menghadapi. Kemudian meningkatkan produktivitas ya. Lingkungan kerja yang aman dan sehat akan meningkatkan motivasi ya, fokus karyawan sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan ya. Lingkungan kerja yang baik, yang aman, yang sehat ini harus diciptakan ya, diciptakan baik oleh pimpinan atau manajemen maupun karyawan yang ada di dalam organisasi bersangkutan sehingga mereka berfokus pada pekerjaan. Jadi bukan persoalan hubungan pribadi saja ya, tetapi lebih berorientasi kepada pekerjaan. Meskipun ya kita tidak bisa menafikan bahwa faktor hubungan pribadi itu juga sangat mempengaruhi ya di dalam bekerja. Sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan itu adalah merupakan tujuan ya. Tujuan dari organisasi, tujuan karyawan memberikan kontribusi bagi tujuan organisasi, yaitu mendatangkan keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keberlangsungan usaha. Jadi usaha itu tetap harus sustainable ya, harus berlangsung sehingga dapat memberikan dampak pendapatan bagi perusahaan atau tempat kerja dan memberikan penghasilan bagi pekerja ya. Penerapan K3 ini dapat menghindari kerugian akibat kecelakaan kerja. Jadi kalau misalnya pekerja yang kemudian mendapat musibah, itu perusahaan atau organisasi harus membayar sejumlah uang ya untuk menutupi semua biaya operasional dari musibah yang diderita ya. Nah, seperti misalnya biaya pengobatan ya. Jadi ya kalau sembuh ya, kalau tidak sembuh atau lama itu akan mempengaruhi ya, pembiayaan organisasi yang harus dikeluarkan. Kemudian klaim asuransi dan penurunan reputasi perusahaan ya, karena tadi perusahaan tidak bisa melangsungkan organisasinya atau menghasilkan sesuatu sebagaimana yang diharapkan karena ada beberapa karyawannya yang ya bersiko ya menghadapi masalah kesehatan atau ancaman akibat pekerjaan ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan. Jadi karyawan itu diberikan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu tidak sekedar finansial semata, tapi juga terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Ya, terkait dengan kesehatannya, kemudian kesejahteraan karyawan yang akan meningkatkan motivasi dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Jadi kalau mereka diberikan ya imbalan ya terkait dengan upaya untuk tetap menjaga kesehatan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik ya, dan karyawan dalam keadaan sejahtera, tentu ini berdampak positif bagi motivasi dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan karena mereka menganggap bahwa sudah banyak yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi yang mereka terima sehingga patut saja mereka bersyukur ya bahwa dengan adanya organisasi ini kemudian mereka mendapatkan penghasilan dari bila dibandingkan dengan di tempat lain ya, yang kemungkinan juga akan berbeda jauh ya. Kemudian peraturan undang-undang yang terkait dengan keselamatan kerja. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja menjadi landas utama yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 cukup lama ya. Kemudian peraturan pemerintah atau PP ya, peraturan pemerintah seperti misalnya Permenaker ya, peraturan Menteri Tenaga Kerja, PP dan peraturan pemerintah dan keputusan menteri misalnya ya. Kemudian mengukur secara rinci aspek yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian pengawasan dan pemeriksaan ya. Jadi pemerintah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan perusahaan untuk menerapkan K3 yang baik ya. Jadi penerapan K3 yang dilakukan oleh ya perusahaan atau organisasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi setiap pekerja itu
terlindungi ya dalam melaksanakan pekerjaannya. Sekarang kita lihat identifikasi bahaya, penilaian risiko di tempat kerja. Yang pertama adalah mengenali bahaya ya atau ancaman pekerjaan ya. Jadi harus diidentifikasi sumber berbahaya yang berpotensi ya di lingkungan tempat kerja. Nah, sehingga tempat kerjanya itu lingkungan di mana dia berada, dia sudah melakukan identifikasi terhadap risiko yang mungkin akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah analisis risiko, nilai kemungkinan dan dampak dari setiap bahaya. Jadi ketika dia berada di lingkungan mana saja yang bisa menimbulkan risiko bahaya bagi pekerja, misalnya pencahayaan ya, atau suara ya, atau angin ya, dan sebagainya ya, atau juga yang bisa dikendalikan misalnya, atau faktor luar ya. Nah, itu bisa mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian risiko ya. Maka tentukan tingkat risiko dan prioritas pengendaliannya ya. Jadi kemungkinan bahwa setiap pekerjaan itu mengandung risiko, cuma nanti bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan mana pekerjaan yang berisiko tinggi dan rendah maupun sedang ya. Langkah awal dalam menciptakan tempat kerja yang aman adalah dengan melakukan identifikasi potensi bahaya yang ada ya di suatu daerah ya. Misalnya bisa saja karena banjir, longsor, gempa bumi dan sebagainya yang bisa diidentifikasi ya, potensi yang kemungkinan bisa terjadi. Kalau misalnya di tempat kita mungkin ya paling sering adalah terkait dengan banjir ya, karena di sini adalah limpahan dari sungai-sungai yang ada, sehingga biasanya curah hujan yang tinggi berdampak terhadap adanya debit air yang membuat banjir ya. Kemudian lakukan analisis risiko yang mendalam untuk menentukan tingkat risiko setiap bahaya. Jadi karena setiap pekerjaan pasti memiliki risiko ya, bahaya akibat yang ditimbulkan dari pekerjaannya ya, sehingga dapat diprioritaskan pengendalian yang tepat ya. Kemudian prosesnya membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan atau stakeholder demi keselamatan bersama. Jadi kalau misalnya pekerja itu dalam keadaan selamat, keadaan sehat, tentu ini berdampak pada produktivitas organisasi. Kemudian pengendalian risiko, hierarki pengendalian ya. Yang pertama dimulai dari langkah pertama adalah menghilangkan bahaya di sumber, seperti mengganti bahan berbahaya dengan yang lebih aman. Nah, jadi ini tahap awal adalah melakukan eliminasi. Jadi terhadap yang kemungkinan berisiko bagi pekerja ya. Kemudian substitusi, mengganti proses bahan atau peralatan yang berbahaya dengan yang lebih aman dan lebih ramah lingkungan. Jadi diganti, jangan sampai ya kita memperhitungkan murah ya, tetapi yang penting adalah bagaimana keselamatan pekerja ini bisa berlangsung ya. Kemudian pengendalian teknis, yaitu merancang ulang menggunakan peralatan pelindung ya, APD tadi sebagaimana kita sampaikan. Kemudian menyediakan ventilasi pencahayaan ya untuk mengurangi paparan bahaya. Bisa saja nanti terutama sirkulasi udara ya. Nah, kemudian dengan adanya ventilasi, maka sirkulasi udara akan berganti secara terus-menerus ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pengendalian administrasi, yaitu menetapkan prosedur kerja yang aman, kemudian rotasi tugas. Jadi supaya tidak monoton, maka perlu ada rotasi ya di tempat kerja, dan pelatihan karyawan untuk mengelola risiko ya. Kemudian alat perlindungan diri atau APD sebagai langkah terakhir, menyediakan alat perlindungan diri yang sesuai, seperti misalnya helm ya, sarung tangan ya, masker, handscoon ya. Nah, ini bisa digunakan, misalnya alat pengendali desibel
bunyi ya misalnya, ini juga bisa dilakukan ya. Ya, APD ini merupakan peralatan keselamatan yang digunakan untuk melindungi pekerja ya dari bahaya di tempat kerja. Jadi penggunaan APD ini yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaannya. Jadi tidak semua orang menggunakan APD misalnya. Ya tergantung pada tempat kerja seseorang itu, misalnya seperti saya dosen tentu tidak perlu pakai helm ya dalam bekerja ya, karena kita tidak ya berinteraksi dengan sesuatu yang menjadi ancaman dalam pekerjaan ya. Misalnya contoh APD yang umum digunakan antara lain adalah helm ya, kemudian pengaman ya, sarung tangan, kacamata pelindung ya, terutama yang las itu bisa menggunakan kaca hitam pelindung ya, anti radiasi ya. Kemudian masker ya, sepatu keselamatan dan pakai pelindung, serta penggunaan APD harus sesuai dengan identifikasi bahaya dari penilaian risiko di area kerja. Jadi setiap orang memiliki ancaman pekerjaan berbeda, termasuk juga penggunaan APD-nya juga berbeda. Ya misalnya coba Bapak Ibu yang berada di puskesmas, kemudian menggunakan masker terus-menerus, kemudian menggunakan topi ya, dan lain sebagainya, atau sepatu boot dan sebagainya ya, tentu ini akan menjadi bahan tertawaan orang ya. Jadi tujuannya adalah sesuai dengan kebutuhan penggunaan APD ya. Kalau memang tidak perlu ya tidak usah digunakan APD ini ya. Kemudian pelatihan dan sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja ya, misalnya pelatihan reguler ya, perusahaan perlu memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja secara berkala ya, untuk memastikan ya karyawan memahami prosedur dan praktik yang aman ya dalam pekerjaan. Jadi mereka ya, rutinitas melakukan pekerjaannya, kemudian dengan pekerjaan tersebut skala berkala mereka memastikan memahami prosedur dan praktik yang aman bagi seseorang dalam menjalankan tugasnya di perusahaan atau organisasi. Kemudian sosialisasi berkala ya, kampanye sosialisasi yang berkelanjutan ya. Penting untuk menanamkan kesadaran dan budaya keselamatan di seluruh organisasi. Kemudian media edukasi ya, penggunaan media visual seperti poster, video, bahkan bahan cetak ya, dapat membantu menyampaikan informasi prosedur yang terkait dengan K3 ini. Mudah-mudahan ini saja yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ibu-ibu, bapaknya tidak ada nih nampak. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya baik, kalau tidak ada kita akhiri saja pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.